Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Kurniawan, NPM 181705027 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam analisis dan desain algoritma, yaitu materi mengenai recurrence. Jadi apa aja yang bakal di cover dari materi ini? Yang pertama adalah kita akan pendahuluan dulu. Pendahuluan ini isinya adalah pengertian, contoh, dan materi-materi yang berkaitan dengan recurrence. Kemudian kita bakal membahas metode penyelesaian recurrence, yaitu ada 3. Yang pertama ada metode substitusi, kemudian metode pohon rekursi, dan metode pohon master. Nah, jadi siapa sih penemu fungsi rekursif tadi? Jadi penemu fungsi rekursif ini adalah seorang perempuan yang berkebangsaan Hungaria yang bernama Rosa Peter. Dia lahir di Hungaria pada tanggal 17 Februari 1905 dan meninggal di Hungaria juga pada tanggal 16 Februari 1907. Nah, jadi mungkin ya ada kalanya kita mengalami kesulitan saat mendefinisikan suatu objek. Nah, oleh si Rosa tadi, dia menemukan sebuah metode untuk mendeskripsikan suatu objek dengan lebih mudah. Yaitu dengan menggunakan metode rekursif atau proses rekursif. Apa itu proses rekursif? Itu adalah mendefinisikan sebuah objek dengan menggunakan dirinya sendiri. Nah, kita dapat mendefinisikan himpunan, barisan, atau fungsi secara rekursif tadi. Lalu langkah-langkah untuk mendefinisikan tadi ya barisan, himpunan, dan fungsi. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan barisan. Yang pertama itu langkah basisnya, kita menspesifikasi anggota awal dari barisan tersebut. Terus yang kedua adalah langkah rekursifnya, berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Jadi definisi ini yang pertama, kita siapkan dulu anggota awal dari barisannya, kemudian aturannya apa yang bakal masuk ke anggota itu. Nah, ini contohnya, kita bakal definisi rekursif dari AN sama dengan RN, dengan R-nya itu elemen N dan R tidak sama dengan 0. Kemudian pangkatnya itu adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau kita definisikan A0-nya sama dengan R0 sama dengan 1, kemudian AN plus 1 sama dengan R dikali AN. Untuk N-nya itu 0, 1, 2, 3 tadi bilangan positif gitu kan. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena mendefinisikan bilangan sendiri sesuai dengan rumus ini, maka kalau misalnya A0 nih, kemudian kita dapatkan lagi A1, jadi dia harus mengikuti aturan ini. Nah, lalu yang selanjutnya dalam mendefinisikan himpunan secara rekursif, sama juga ada 2 cara. Yang pertama langkah basis, kita harus menspesifikasi koleksi awal dari anggota. Lalu selanjutnya mendefinisikan aturan rekonstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Nah, ini akan dibuktikan A bagian dari S dengan menunjukkan bahwa setiap bulan positif yang habis dibagi 3 di S. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi Pn, proposisinya 3n anggota dari S. Langkah basisnya P1 adalah benar karena 3 anggota dari S. Tadi kan 3n anggota S. Jadi jika 3 anggota dari S, maka P1-nya benar. Karena habis dibagi 3 gitu kan. Lalu langkah induktifnya, kita asumsikan PK sebagai benar, yaitu 3K elemen dari S. Nah, maka jika 3K elemen S benar, maka PK plus 1 juga benar. Jadi hasilnya adalah 3K plus 1 elemen dari S. Karena 3K elemen S dan 3 elemen S adalah benar berdasarkan definisi rekursif dari S, maka 3K plus 3 sama dengan 3K plus 1 juga ada di S. Jadi kesimpulannya adalah
setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Jadi semua anggota himpunan dari S adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Sehingga kesimpulannya adalah A bagian dari S. Lalu yang bagian 2, kita perlu menunjukkan bahwa S itu merupakan bagian dari A juga dengan menggunakan definisi rekursif. Jadi langkah basisnya pertama, akan ditunjukkan setiap anggota awal dari S di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 elemen A. Langkah rekursifnya ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y elemen A jika X dan Y elemen S, yang diasumsikan elemen A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3X dan 3Y akibatnya 3X plus Y. Nah, kesimpulannya adalah S elemen dari A. Lalu langkah-langkah yang terakhir ini adalah fungsi secara rekursif. Jadi langkah basisnya kita tentukan dulu nilai fungsi pada saat 0. Nah, langkah rekursifnya berikan aturan untuk mencari nilai fungsi setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi yang pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti ini disebut rekursif atau definisi induktif. Jadi ini contohnya. Pertama kita definisikan dulu fungsinya saat dia 0. Jadi misalnya f0 sama dengan 3. Lalu setelah itu kita definisikan selanjutnya secara induktif tadi kan. Jadi fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3. Kemudian kita buktikan apakah hasilnya benar. Jadi saat f-nya sama dengan 0 sama dengan 3, f-nya sama dengan 1, 2, 1, f sama dengan 2, 4, 5, dan seterusnya. Nah tadi yang menerapkan fungsinya ada banyaknya, misalnya diterapkan dalam bilangan Fibonacci. Itu adalah bilangan yang angka selanjutnya merupakan jumlah dari 2 angka sebelumnya. Jadi untuk menentukan bilangan Fibonacci itu kita memerlukan yang pertama F0 dan F1. Jadi F0 nya itu harus 0 dan F1 nya 1. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan bilangan yang selanjutnya dalam Fn ini. Jadi untuk Fibonacci rumusnya seperti ini. Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2, dan n-nya itu dimulai dari 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi apabila kita masukkan rumus tadi ke dalam sini, maka kita akan mendapatkan bilangan Fibonacci 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Lalu ada contoh lagi. Ini adalah pertumbuhan populasi kelinci, di mana kelinci ini semakin dalam jangka waktu 2 bulan dia meningkat 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Nah, untuk mencari fungsi matematikanya, maka kita harus menentukannya seperti ini. Misalnya bulan pertama itu 1 pasang, bulan pertama 1 pasang, kemudian bulan kedua dia akan mulai berduplikat. Jadi sebelum bulan kedua dia belum berduplikat, tapi setelah bulan kedua dia mulai bertambah banyak, mulai bereproduksi. Jadi setelah kita definisikan fungsi ini, maka kita dapat menemukan fungsi untuk menghitung populasi kelinci setelah n bulan, yaitu bulan ke n itu sama dengan bulan n-1 plus bulan n-2 pasang. Nah, ini solusinya. Jumlah pasang kelinci setelah n bulan, maka F1 nya tetap 1, kemudian F2 nya tetap 1, karena kelincinya akan bereproduksi hanya jika dia berumur 2 bulan. Kemudian untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir Fn-2. Jadi Fn nya itu Fn-1 plus Fn-2. Ya seperti itu.
atau ini adalah suatu solusi yang seperti ini. Pi pangkat n kurang 1 min 1 min pi pangkat n akar 5. Jadi rumus ini disebut golden ratio. Lalu selanjutnya adalah komputasi rekursif. Ini Fibonacci ya. Fibonacci tadi menggunakan fungsi rekursif dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi untuk memanggil fungsi rekursif ini kuncinya ada di sini. Ada di return recursive Fibonacci. Jadi dia memanggil fungsinya sendiri. Rekursif n-1 plus n-2 sama seperti tadi. Dan lalu ada juga percabangan di mana si fungsi rekursif ini selesai, yaitu ketika n-nya lebih kecil dari 1 karena rekursif, jadi dimulai dari yang paling besar. Setelah rekursif tadi selesai, semuanya sudah didapat, maka yang di return adalah n. N ini adalah nilai terakhir dari Fibonacci. Lalu ini menghitung Fibonacci secara iteratif. Yang pertama kita definisikan dulu f0 nya berapa dan f1 nya berapa. Kemudian kita lakukan perulangan dengan menggunakan rumus yang tadi yang sudah dicari menggunakan iteratif. Jika menggunakan rumus tadi, maka adalah i plus 1 i min 2. Lanjut selanjutnya adalah relasi rekursif atau recurrence. Jadi recurrence ini adalah relasi dari fungsi rekursif ya. Nah, definisinya adalah relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang dinyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sampai AN1 untuk semua N di mana N0 bilangan non negatif. Jadi syarat dari recurrence ini adalah N ke 0 nya merupakan bilangan bulat yang bukan negatif, dan barisan ke n nya itu pasti lebih besar dari barisan ke 0, n ke 0. Oke, selanjutnya ini cara menyelesaikan relasi dengan cara rekursif. Jadi untuk menyelesaikan relasi rekursif atau recurrence tadi ada 3 metode. Yang pertama adalah metode substitusi, itu dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Lalu dengan cara mengubah pohon rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Lalu menggunakan metode master. Nah, ini adalah metode substitusinya. Jadi seperti dilihat, ini contoh dari metode substitusi ya. Saat T sama dengan 1, kita tentukan Tn T seperti itu. Nah, kemudian kita beri tebakan di sini. Tn O0 akar N. Ya, maaf tadi. Nah, setelah dibuat tebakan yang tadi, maka kita harus membuktikannya dengan induksi matematika.
jika menggunakan induksi kita harus menentukan basisnya, yaitu N sama dengan 1, kemudian C nya sama dengan 4. Setelah itu kita harus menghitung secara induksi tadi. Setelah menggunakan induksi kemudian mendapatkan rumus terakhir, C per akar 2 plus 1 lebih kecil dari C, maka benar untuk C sama dengan 4. Ini ada contoh lagi. Misalkan kita punya Tn sama dengan 2T N per 2 plus N. Jadi misalkan kita menggunakan tebakan O N log N, maka kita harus menghitungnya seperti ini. Tn 2Tn per 2 plus N. Lalu setelah dibuktikan sedemikian rupa, maka berlaku seperti ini, C lebih besar dari 1. Nah, lalu yang kedua adalah metode iterasi. Kalau misalnya menggunakan metode iterasi ini tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi kita memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Jadi contoh menentukan Tn bila T sama dengan 1 dan Tn nya itu Tn-1 plus 1 per N. Nah, bila bentuknya diuraikan maka akan jadi seperti ini. Tn N plus 3T dan seterusnya. Intinya ada di sini, oleh karena N berkurang sebesar 4 pada setiap iterasi, maka proses berlangsung sampai log 4N langkah. Nah, seperti ini. T lebih kecil dari N plus 3N per 4 ditambah 9N per 16 tambah 27 dan seterusnya sampai panjangnya adalah 3 log N basis 4. Nah, lalu ini ada contoh penerapan lagi, yaitu menara Hanoi. Ini puzzle yang sangat populer ya, yang sebenarnya gampang tapi agak tricky. Jadi langsung saja kita ke metode master. Nah, kemudian yang terakhir ini metode master. Ini menyediakan sebagai cookbook. Metode master ini menggunakan metode yang lebih rumit lagi ya, karena menggunakan matematika yang lebih insentif. Ini contohnya. Gunakan metode master untuk menemukan Tn bila Tn 7T N per 2. Solusinya adalah seperti ini. A sama dengan 7, B sama dengan 2. Kita tentukan dulu awalnya A, B, dan fungsi N nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Lalu ini contoh yang kedua. Kita sama saja kan, kita tentukan A nya dulu, kemudian B nya, kemudian fungsi dari N nya. Ini kelanjutan yang dari yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.